Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa juriyatun jamilan bihum sallallahu alaihi wasallam. Araya baina umatina wa ahli baitina wa syaihina wa alimina khususan naruhimu ahli bihadal kitab dafan Allah bi ulumi sahalallah min syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa daman naf'a bi ulumi fid dharain. Amin. Wa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Qala, berkata Ubay, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minal fil witri, apabila telah memberi salam di dalam salat witirnya, berarti selesai salat, qala, maka membaca Rasul subhanal malikil quddus salasa marratin. Dia baca subhanal malikil quddus 3 kali. Yarfa'u fisalisati sautahu, mengangkat beliau di dalam yang ketiganya subhanal malikil quddus, yang ketiga dia angkat sautahu, suaranya jadi lebih keras. Subhanal malikil quddusnya yang ketiga. Wahuma, dan keduanya Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan an Ali, dari Sidina Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yaqulu, mengucapkan, fi akhiri witrihi, di dalam akhir salat witirnya, berarti sesudah salat witir. Apa yang dia baca? Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik.
Allahumma ya Allah, ini bahwasanya aku a'udzubika berlindung padamu, a'udzu berlindung biridoka dengan keriduanmu. Berlindung dari apa? Min sahotika, dari murkamu. Wa bimu'afatika, dan dengan keselamatanmu. Berlindung daripada min uqubatika, daripada siksamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minka, darimu, la uhsi sana'an alaika, tidak kubatasi puji-pujian atasmu, anta, yang kau sendiri memujinya, kama asnaita ala nafsik, sebagaimana kau memuji kepada dirimu sendiri. Wa Ahmad wa Turmudi, dan Imam Ahmad dan Imam Turmudi telah meriwayatkan juga an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man hafaza, barang siapa yang menjaga, rajin gitu, dia jaga tuh apa, ala syuf'atid duha, atas salat duha. Salat duha tuh tiap pagi kerjain mulu. Rasanya kalau udah biasa duha tuh nggak duha mau kemana-mana, belum tenang, duha dulu biar 2 rakaat baru dah berangkat. Ya kalau udah biasa nggak enak ketinggalan salat duha. Kalau kita jaga benar-benar tuh salat duha kita, gufirat sunubuhu, akan diampuni dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan, di pantai laut itu buih-buih begitu banyak. Ya, dosa-dosa kita akan terhapus walaupun dosanya sebanyak itu. Bila mana kita menjaga sholat duha. Nah ini padilah-padilah daripada sholat-sholat sunat ya, yang kita baca terus keutamaannya apa aja nih. Kalau sholat fardu yang 5 waktu itu udah nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Pokoknya selamat aja itu mah daripada neraka. Wah, selamat aja kita. Ini mah implik-implikannya nih, apa namanya, sunnah-sunnahnya aja. Begitu bonusnya dari Allah. Ya, begitu hebat ampunan Allah. Padahal cuma ngerjain yang sunnah. Apalagi yang wajib udah nggak ada batasnya deh. Tentang ampunan Allah. Wa Abu Sa'id, dan Abu Sa'id an Anas, dari Imam Anas, rakaatani minad duha, 2 rakaat aja salat duha. Tadilani, sebanding 2 rakaat itu indallahi, di sisi Allah, bihajjatin wa umratin mutaqabbalataini, daripada ya sebanding dengan haji dan umroh yang makbul dua-duanya. Tuh. Jadi salat duha sebanding dengan haji dan umroh. Haji dan umroh yang makbul lagi, yang diterima oleh Allah. Subhanallah, luar biasa. Ya, makanya jangan tinggalin tuh salat duha. Kalau di Al-Musyarafah itu tiap pagi anak-anak santri sebelum belajar duha dulu semuanya. Duha. Terutama yang kelas sanawiyah dan SMK ya. Sebelum masuk kelas duha dulu. Kalau mereka yang udah ketinggalan langsung masuk, maka mereka itu harus duha, nanti waktu istirahat sholat duha. Begitu juga qobliyah ba'diyah, kita anjurkan benar. Habis sholat tuh jangan langsung salam langsung bering keluar. Ikutin dulu wiridan sampai selesai baca doa, selesai baca doa kemudian ba'diyah, kita lakukan tuh sholat zuhurnya serta ba'diyahnya, baru bubar dah jajan bocah.
sebanding dengan haji dan umroh. Bila mana kita lakukan 2 rakaat salat duha rutin, kita jaga tuh. Wasamawaihi dan telah meriwayatkan juga Imam Samawi an Sa'ad bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata beliau? Man sabbaha sabhatad duha. Barang siapa yang sholat duha. Ini maksudnya sabah ini sholat ya. Sholat duha haulan muhawwalan. Dari tahun ke tahun pokoknya gitu. Terus haulan muhawwalan itu terus-terusan. Dari tahun ke tahun dia memang sholat terus. Nggak pernah ada bosannya sholat. Bahkan semakin rajin. Dari tahun ke tahun dia memang udah biasa sholat duha. Ya, nggak ada musimnya. Nggak lagi musim lagi banyak duit, bukan. Ya, banyak duit, nggak ada duit, sholat udah jalan terus. Kutibalahu bara'atan minan nar. Dicatat baginya sebagai orang yang bebas daripada api neraka. Subhanallah ya. Salat duha nih yang kita lakukan. Padahal cuma 2 rakaat. Apalagi duhanya sampai 12 rakaat. Duha tuh dari 2 rakaat sampai 12 rakaat duha. Ya. 12 rakaat mau 4 boleh. Atau mau 4 rakaat aja. Iya, berarti sekaligus 1 kali tasyahud akhir aja boleh. Ya, paling dikit 2 rakaat. Sekarang kita jaganya 2 rakaat aja dah. Ya, yang 2 rakaat aja kita jaga. Kalau pagi itu, apalagi kalau kita di sini biasa itikaf di masjid kalau pagi, lebih-lebih nanti nih di bulan Ramadan. Yang rajin kan pada itikaf di masjid di sini bisa sholat subuh di pada tadarus. Kalau belum dapat 1 juz belum berangkat deh dari masjid. Setelah dapat 1 juz ya wah isyraq dah nih, sholat 2 rakaat isyraq. Subhanallah. Sebab apa? Kalau pulang pasti ngantuk tidur dah. Katanya mau tadarusnya di rumah aja. Ya kayaknya udah susah dah kalau udah di rumah. Kecuali kalau udah rutin bener ada tempatnya gitu di rumah. Ya, biasain. Subhanallah, jaga bener salat duha. Ya, haulan muhawwalan tuh dari tahun ke tahun. Masya Allah, bara'atan minan nar, sebagai orang yang dibebaskan daripada api neraka. Sholli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Sementara kebanyakan kita bukan cari ampunan. Apa salat duha? Pengen rezeki lancar. Kebanyakan pengen rezeki lancar. Salat duha supaya rezeki lancar gitu kebanyakan. Baca surahnya surah Waqiah lagi. Nah, Waqiah. Kalau pagi dengan salat duha, Waqiah sore biasanya itu bisa salat asar baca surah Waqiah. Ya, urusannya masalah rezeki aja, masalah dunia aja. Jangan itu doang, kecil. Ya, rezeki lancar itu kecil itu. Apalagi hanya urusan dunia yang hanya sementara. Tapi bebas daripada azab neraka ini luar biasa. Allah kasih sayangnya kepada hambanya. Wa Tabrani dan telah meriwayatkan Imam Tabrani an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Inna fil jannati, bahwasanya di dalam surga itu baban, ada 1 pintu. Yuqalu lahu ad-duha. Diberi nama pintu itu pintu duha. Namanya pintu duha. Ya, lain lagi kalau ada pintu royan. Kalau royan itu untuk orang puasa sih. Nah, royan. Ini pintu duha, namanya pintu duha. Di situ masuklah orang-orang yang menjaga salat duhanya. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila datang hari kiamat, nada munadin, akan memanggillah orang yang memanggilnya,
Apa suara panggilan itu? Ainal ladina kanu yudimuna ala salatid duha. Ainal ladina, mana orang-orang yang kanu adalah mereka yudimuna melanggengkan rutin ala salatid duha, atas melaksanakan salat duha. Hadza babukum, ini adalah pintu untukmu masuk ke dalam surga. Ya. Wadkhuluhu bi rahmatillah, maka masuklah, silakanlah masuk melalui pintu ini dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat duha, Pak, padahal itu cuma sunnah saja. Jangan kita anggap sepele. Duha mah lumayan, artinya nggak terlalu berat seperti sholat malam, ya. Beratnya apa kalau duha? Beratnya tuh buru-buru pengen buka usaha, pengen layanin ini, layanin itu. Kayaknya udah kesempet duha. Ya 2 rakaat aja lah. 2 rakaat paling 2 menit, ya 2 menit. Ya kalau wudhu mah kita memang harusnya semestinya wudhu ini kita mesti dawamil wudhu. Biasakan wudhu. Mau sholat ke enggak ke, biasakan wudhu. Jadi dawamul wudhu kita. Sehingga insya Allah andai kata di akhir hayat kita lagi punya wudhu. Apalagi mau tidur. Dulu kan sudah bilang itu bagi yang punya istri, andai kata punya hadas besar di malam hari, ya itu makruh tidur aja. Makruh, punya hadas besar, belum mandi, belum wudhu, tidur aja. Ya. Jadi tidurnya kalau mau tidur, mau mandi masih belum sempat sebab masih dingin, tengah malam lagi mandi gitu ya, atau malu sama mertua lah, itu kira-kira. Ngapain tuh anak-anak ini lagi mandi gitu kan? Malu sama mertua, atau tanggung, mau ada duit gitu, gitu ya. Wudhu dulu. Ya istinja dulu, wudhu dulu, dah tidur lagi. Ya, jadi insya Allah nggak makruh. Kita mau makan, mau minum, kita mau zikir juga nggak apa-apa. Zikir tapi ya, baca Quran. Zikir bagus. Ya dalam keadaan punya wudhu. Padahal hadas besar masih ada, ya, belum sempat mandi. Jadi untuk menghindari makruh. Sebab kalau punya hadas besar mau makan mau minum makruh tuh, makruh kita. Sebaiknya wudhu dulu kalau mau minum apa. Sholat duha nih ya, begitu luar biasa keuntungannya. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang biasa rutin dia melakukan sholat duha akan dipanggil dari pintu duha itu oleh orang yang memanggilnya. Rupanya malaikat-malaikat, bidadari yang memanggil dia. Bang, sini bang, ini pintu duha nih. Oh abang ya langganan sini, langganan sholat duha gitu ya. Langganan sholat duha. Jangan salah paham lagi itu. Langganan itu kencan aja ya. Wa Dailami, dan Imam Dailami juga meriwayatkan an Abdullah, dari Abdullah bin Jarrad, al-munafiqu, orang yang munafik, la yusalli salat duha. Tandanya dia enggak mau salat duha. Ini tandanya orang munafik. Ya, jadi kalau kita enggak biasain salat duha, salah satu tanda-tanda orang munafik. Ya. Sedangkan kita enggak mau dicap sebagai orang munafik. Ya. Wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, dan mereka itu tidak mau membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, surah Al-Kafirun dia enggak mau baca. Ini orang-orang munafik. Jadi kalau kita mau bebas dari munafik, biasa tuh paling enggak tuh langganan tuh qul ya sama kulhu dah. Ya, biasa ada sholat apa aja kuliah kulhu, sampai tahajud kuliah sama kulhu juga tengah malam.
nggak apa-apa. Bahkan bagus orang cinta dengan itu, ya. Dan cinta kita dengan kulhu, nggak apa-apa, bagus. Lagi sedang buat kita, mah sedang gitu, nggak lama-lama, ya. Cuma nanti nih, kita lagi nisbu nih, ya. Siapa yang praktekin 100 rakaat? Ya. Ya, kalau mau nyoba-nyoba boleh, nggak apa-apa. Itu. Kalau sehat ya, kalau kurang sehat jangan paksain. Yang masa ini kita malam-malam 100 rakaat, ya. Setiap rakaat 10 Al-Ikhlas kulhu. Jadi berapa tuh? Di dalam 100 rakaat 1000 kali Al-Ikhlas. Insya Allah dari jam 11 sampai jam 4 ya, kelar tuh. Ya, subuh deh. Ya. Kalau kita mulai dari jam 12 ya subuh dah. Gitu. Biasanya gitu. Itu juga sambil ngopi. Sambil ngopi. Biasa kan gitu orang kita. Masih keburu. Tapi kalau untuk dapetin yang 10.000 nggak bakalan bisa. Sebab kalau yang 10.000 kulhu itu tanpa sholat, di luar sholat, ya, di luar sholat. Sholat juga cuma sholat fardu ya. Sholat fardu dari maghrib kulhu 10.000, sholat maghrib ba'diyah rokat langsung kulhu 10.000. Datang isya, sholat isya, wudu, duh. Terus kalau bisa cuma 1 kali wudu dari maghrib sampai subuh. Gitu. Sebab apa? Kalau pakai wudu lagi takut terhalang dan kurang nanti. Nggak ada waktu. Nggak dapat 10.000 kulhu sampai subuh. Nah, ini amalan-amalan orang udah yang kuat dah, udah soleh, ya, orang udah yang udah tasawuf, udah kuat ibadahnya. Kita yang 2 rakaat juga tahajud kadang-kadang ketiduran, ya, kesiangan, ya. Apalagi yang sekian, kita masih ya. Ya mudah-mudahan aja Allah tingkatkan iman kita ya. Yang penting kita tahu dulu deh kapan kayak kita kerjainnya, ya kan? Kalau kita udah tahu, semoga Allah berikan kekuatan iman kita, taufik dan hidayah. Memang begitu sih ya, orang kalau cinta dengan sunnah-sunnah Rasul akan memancar dari wajahnya lain. Ada wibawa, ada sinar, ada cahaya, ya. Bijahin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kemuliaan Rasul itu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Baik itu membaca Al-Quran, tadarus, ya kita rutinin. Apalagi Ramadan nanti nih, ya paling enggak tuh dalam 1 Ramadan berapa kali hatam kita? Paling tidak 1 kali, paling tidak. Ya, syukur 2-3 kali hatam selama Ramadan. Kita tekunin, kita isi waktu-waktu, kita ganti yang dulunya nonton TV, yang dulunya ngeliat bola, yang dulunya ngeliat itu, yang udah kita Quran aja kita baca. Dulunya kita ngobrol segala macam, WA-WA-an segala macam yang kurang bermanfaat, hanya hiburan, ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan nanti yang akan datang ini, ya. Sebab kita belum tentu dapetin Ramadan lagi. Kan kita ada minta-minta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ini Ramadan yang besok aja disampai nih kita, umur kita udah cakep banget tuh, ya. Jangan kita ngarepin nanti aja Ramadannya nanti, ya belum tentu dapat kita Ramadannya nanti mah. Sekarang mati gampang banget, kita lihat orang banyak banget mati, ya. Mati itu udah waktunya, nggak nungguin tua, nggak nungguin sakit, apalagi nungguin duit banyak, ya udah nggak. Subhanallah. Kita perbanyak amal ibadah mumpung kita ada waktu, ya ada kesempatan, ada waktu, ya.
mumpung masih kadang-kadang karena nggak banyak sibuk urusan dunia, jadi ada waktu buat akhirat. Ya, nanti kalau udah banyak harta, ngurusin harta mulu, udah nggak sempet lagi kita. Mau duha, mau apa, boro-boro duha, subuh berjemaah juga udah jarang udah. Sebelum subuh udah siap-siap pakai sepatu, udah rapi mau berangkat. Nyak masih lagi deh, sembayangnya begitu aja juga langsung disolat duluan, mau berangkat luar kota mau ya, sibuk udah banyak kerjaan. Ya, lagi bisnis lagi maju, wah, ya. Jadi segala kesempatan kita manfaatkan sebaik-baiknya, ada buat kekal abadi hidup kita di sana. Jangan kita sia-siakan. Kalau dunia masih sekedar walatan sa nasibaka minad dunia, sekedar yang dilupain aja. Berhubung kita masih di dunia, masih perlu makan, masih perlu anak, perlu sekolah, ya, dan istri mau pergi ngaji, mau pergi sedekah, ini dan itu, ngamal segala macam, ya. Nah itu kita sekedar aja, sekedar dunia. Itu juga termasuk baik banget udah, kalau ada kebahagiaan tuh rezekinya buat itu. Tapi akhirat kita, ya, kalau kita ada kesempatan sedekah, banyakin sedekah. Paling tidak umpamanya itu kan ada kotak tuh, kalau Jumat umpamanya kita, atau setiap subuh, ya mau 2.000, ya kan, mau 10.000, mau 5.000, berapa aja, rutin 2.000 aja umpamanya, rutin. Ya setiap sholat itu umpamanya 2.000 tuh masuk 5 waktu udah 10.000, sebulan udah berapa? Tuh kita rutin, cakep juga. Apalagi kalau kita biasa ngerokok, ya, biasa merokok berapa duit sekarang sebungkusnya rokok? Nah, nanti Ramadan kan libur tuh, iya, biasanya sebungkus, biasanya 2 bungkus, sebungkus. Nah sebungkus masukin ke situ tuh, yang harga sebungkus, ya, rokok. Biasanya siang malam, sekarang cuma malam doang rokoknya. Nah, berarti yang sebungkus, yang buat siang, masukin dah uang. Yakinin. Tapi dengan keyakinan, kalau nggak ada keyakinan nggak bakalan bisa, nggak bakalan kuat itu dengan keyakinan. Ya. Wasaykhoni, dan telah meriwayatkan Imam Syekh Bukhari dan Muslim an Ummi Hani, dari Ummi Hani radhiyallahu anha. Qalat, berkata Ummi Hani, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baiti, pernah masuk ke rumah saya, yauma fathi Makkah, pada hari terbukanya kemerdekaan kota Mekah. Pagtasala, beliau sempat numpang mandi di rumah saya, numpang mandi di rumah Ummi Hani. Wasolat, dan beliau sholat sama niya rokaatin, 8 rokaat. Falam aro sholatan qattu, maka aku tidak pernah melihat satu kali sholat pun, ya, akhaffu minha, yang lebih ringan daripada sholat itu, yang 8 rakaat. Ringan, ghayra annahu, kecuali bahwasanya beliau yutimur ruku'a was sujuda, beliau sempurnakan rukuknya dan sujudnya, tomakninanya cakep. Walaupun gak lama-lama, sholatnya gak panjang-panjang surahnya, tapi rukunya dan sujudnya cakep, sempurna, yang penting gak lama, hanya sekedar sempurnanya. Wadhalika duha, dan yang demikian itu beliau sholat duha namanya, ya. Jadi berapa rakaat sholat duhanya tuh? 8 rakaat suatu Rasulullah di rumah Ummi Hani, ya. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban an Uqbah bin Amr, daripada Uqbah bin Amr, ya, sallu rakaatay duha,
Rasul sabdakan, sholatlah Anda 2 rakaat sholat duha aja. Ya. Bisuratihima, dengan 2 surahnya yang 2 rakaat itu juga baca. Jadi sholat duha setelah Fatihah tetap baca surah. Ya, setiap 1 rakaat setelah Fatihah 1 surah. Apa itu 2 surah yang dibaca? Rasul perintahkan di sini, yaitu wasyamsi waduhaha, wadduha dan surah wadduha. Yang pertama, rakaat pertama wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya. Rakaat yang kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surahnya itu baca. Wa warada fi hadisin, dan telah datang di dalam sebuah hadis, rawahul Akili, telah meriwayatkan Imam Akili, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, membaca fihima, di dalam 2 rakaat, di dalam 2 rakaat duha. Suatu-suatu beliau tidak membaca surah tadi, tidak membaca surah Sabti dan duha, enggak. Tetapi apa yang beliau baca? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, langganan kita dan ini qul ya dengan qul hu, ya. Nah, ini cocok nih buat kita nih. Qul ya. Yang qul ya dengan qul hu. Nah, suatu ini datang, ada juga hadis tentang ini. Jadi rupanya surahnya itu ya yang paling banyak di dalam sholat sunnah itu dibaca kuliah dengan kulhu, ya. Wawarodan, dan telah datang juga hadis menerangkan ba'da duha, beliau baca sesudah sholat duha apa? Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Innaka anta tawwabul ghafur, bahwasanya Engkau adalah Maha Pemaaf, pemberi taubat, penerima taubat, dan Maha Pengampun. Mi'ata marratin, 100 kali itu sesudah sholat duha. Kalau kita ya itulah Rabbi firli warhamni wa tub alayya, itu cakep, itu udah sama juga 100 kali. Isinya sama. Sebab itu lebih lancar kita, sebab itu lebih banyak. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau ini ya Rabbi firli wa tub alayya dulu, innaka antat tawwabul ghafur, gitu. Jadi terbalik gitu ya, terbalik. Tapi sama tujuannya. Kita udah biasa Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dan itu juga dibaca ketika sholat tobat tengah malam. Tengah malam sholat tobat baca ini 100 kali. Kalau masih ada waktu sebelum datang waktu subuh. Wa Muslimun, dan telah meriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, afdalus salati ba'dal faridah salatul laili. Afdalnya salat sesudah yang fardu, yang 5 waktu adalah salat malam. Itu salat yang paling afdal, ya. Yang disebut salat tahajud. Wa Dailami, dan telah meriwayatkan juga Imam Dailami an Jabir, dari Imam Jabir, rakaatani fi jawfil lail, 2 rakaat di tengah malam kita sholat, namanya sholat tahajud itu, ya. Tukaffirani al khotoya, 2 rakaat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Wa Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Ahmad Tirmidzi juga meriwayatkan an Bilal. Ya. Apa kata beliau? Alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kamu biasakan ya qiyamul lail, bangun di waktu malam dengan ibadah. Fa innahu da'bus sholihin, karena itu kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kamu.
wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan cara pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, wa manhatun anil ismi, dan mencegah daripada berbuat dosa. Dengan rajinnya kita sholat malam, insya Allah kurang rajin kita untuk maksiat. Kan lemah keinginan untuk maksiat itu, makin nggak mau gitu, makin takut. Wa mukfiratun lisayyi'at, dan dapat menghapus juga daripada dosa-dosa kecil kita. Bahkan wa matradatun lidda anil jasadi, dan dapat mengusir daripada penyakit pada tubuh kita dengan sholat malam itu 2 rakaat. Subhanallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya rasa cukup dapat di sini sebagai malam terakhir untuk tahun ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan, sebab malam depan ini udah nisfu Sya'ban itu ya, nisfu Sya'ban. Dan ada jemaah saya juga yang berangkat untuk pergi umroh, ada juga, tapi saya nggak ikut ya, jemaah saya aja berangkat. Mantu saya yang bimbing, yaitu sampai tanggal dari tanggal 7 sampai tanggal 16, dan berangkat 9 hari kurang lebih. Mudah-mudahan pada diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lagi ngurusin ini nih, yang mau pada berangkat haji siapa aja nih yang bisa berangkat tahun-tahun ini. Lagi ngitung nama-namanya itu siapa aja ya. Ada di sini tetangganya Ibu Jenah nih yang udah tua juga, sejauh kesian benar itu. Tapi saya oh ibu ya, iya itu saya juga kesian, cuma nama aja saya taruh aja di situ. Kapan ada panggilan saya mau langsung telepon. Sebab saya belum ada panggilan saja. Kalau saya panggil berarti jadi gitu, soalnya saya khawatir gitu ya. Jadi belum ada bang. Jadi sekarang pakai sistem. Jadi nggak pakai istilah mengajukan sebab umur sekian, nggak bisa. Nggak ada begitu ya. Jadi kita udah lakukan apa aja, udah ya, nggak bisa kan pakai sistem sekarang Pak. Udah tambah adil lagi sekarang itu ya udah, ya udah main aja. Jadi uang yang udah masuk saya bilang itu untuk persiapan buat pelunasan aja nanti, kurangnya berapa gitu, buat tambah-nambahin itu. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat dia badan dia, tetap diberikan kekuatan. Umur usia itu kan orang kalau masalah mati emang nggak nungguin tua sebetulnya mah. Ada yang tua nggak mati-mati, ada yang masih muda nggak sakit lagi mati ya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat kita semuanya, bisa melaksanakan ibadah selama Ramadan dengan penuh ya, dengan full insyaallah. Puasanya di siang hari, dengan tarawihnya dan tadarusnya di malam hari, dengan itikafnya. Mudah-mudahan Allah ridha kita semuanya. Dan di akhir Ramadan nanti kita sama-sama Idul Fitri, kembali dalam kesucian, kembali lagi kita nanti akan ibadah lagi dan ngaji lagi nanti insyaallah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Be
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.